Sambil berdiri, kilo Pak rokok diunjalnya begini Pak. Masya Allah, saya begitu. Saya itu seumur-umur nggak berani begitu. Kecil saya pun nggak berani sama orang tua aku. Lu kok begitu Pak diunjalnya gini? Landi susu tak pek. Bahasa begitu. Masya Allah. Ini kok begitu ke orang tuanya? Antum tahu yang terjadi. Bapak ibunya, seluruh anak-anaknya itu dibikinkan rumah masing-masing. Seluruh anaknya dikasih mobil satu-satu. Seluruh anaknya dikasih tanah semua. Antum tahu hari ini apa yang terjadi? Salah satu anak yang saya lihat tadi, di antaranya ada beberapa saudaranya yang lain. Sehari ini kalau dia tidak kerja, besok sulit untuk yang dimakan. Maknanya rumahnya terjual, mobilnya terjual, tanahnya terjual. Tidak lama, orang tuanya baru meninggal. Makanya kalau ada anak yang nggak bakti sama orang tua, jangan harap uripe enak. Enggak, sulit Pak. Orang tua itu luar biasa. Harus kita muliakan. Nah, kemudian apa? Banyak di antara kita itu tidak bisa mengungkapkan cinta kepada orang tua kita, Pak. Ada orang yang baru nikah. Lah ini Mas Rifki mau nikah, hati-hati. Saya tanya, saya kasih tahu, orang tua itu definisinya ada 3. Antum harus pahami. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Nah, orang tua yang melahirkan kita itu, yang kedua apa? Orang tua yang melahirkan pasangan kita. Ada laki-laki baik sama orang tuanya tapi gak baik ambek morotuane, gak boleh itu Pak. Podo ae Pak, zong. Loh kenapa kita harus bakti kepada orang mertua kita? Bayangkan Pak, kalau antum nemu kucing di jalan, antum rawat Pak, wih diapi-api, ternyata setelah seminggu antum sudah ada chemistry, ternyata saya datang, loh Pak ini kucing saya. Antum pasti gelo karena sudah ada chemistry. Ini orang tua sudah melahirkan, menaruhkan nyawanya, kemudian apa? Anaknya diambil sama antum, dulu dibesarkan, diajari masak, baru bisa masak antum ambil. Loh kok sekarang antum nggak baik sama mertuanya, itu di mana logikanya? Maka orang tua yang pertama itu, orang tua yang melahirkan kita, ya orang tua yang melahirkan pasangan kita. Lalu yang kedua itu apa? Orang tua yang membesarkan kita, membesarkan pasangan kita. Ada loh di antara kita, orang yang tidak tahu di mana orang tua kandungnya, tapi tahu saya ya orang ini yang membesarkan kita, maka orang tua itu wajib antum bakti. Lalu yang ketiga, guru kita, sebab guru kita itu orang yang mengenalkan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mengenalkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengenalkan syariah kepada kita. Loh, tiga-tiganya ini antum harus berbakti. Ini terutama yang baru nikah. Baru nikah itu jangan sok-sokan, antum memang ekonomi kurang, tapi saya menjumpai ada sekarang itu anak baru nikah, tego bener. Bagaimana? Dia baru punya kerja, baru punya uang. Bayangkan sekarang itu, anak itu sudah kecil digedein, disekolahin, nikah pun masih dibiayain. Setelah nikah, ibunya itu kadang ngalah Pak, naudzubillah. Wis nah anakmu, temenmu banyak, mama tak tidur di samping aja di garasi, sudah temenmu banyak. Biar pantas anaknya itu dibela-belain, anaknya sudah ngalah. Giliran baru bisa beli sesuatu yang enak Pak. Antum tega-teganya makan di dalam kamar loh. Ada yang model begitu, jangan. Orang tua kita jangan, loh banyak kita. Orang tua kita harus kita muliakan. Jadi apa? Kalau kita punya sesuatu, ya harus kita muliakan. Antum ada orang baru beli sesuatu ditaruh di meja makan, ternyata orang tuanya makan. Apa yang terjadi? Wah ya ini loh, ibu ini gimana sih? Aku kan bukan beliin kamu. Oh, itu tego loh muncul begitu. Padahal ibu itu orang yang pandai berbohong. Gimana bohongnya? Kalau ada ini makanan Pak, ibu antum dapat berkat, baru itu sisa-sisa kemarin yang enak-enak sudah diambil anak-anaknya, baru mau makan, anaknya bilang begini, Ma aku pengen itu. Apa itu jawaban ibunya? Ini loh, ibu-ibu itu bilang, iya mama cuman megang paslinya, mama ini sudah kenyang. Itu jawaban seorang ibu. Kok sekarang kita itu malah punya sedikit-sedikit kita umpetin? Jangan begitu dong. Orang tua kita itu harus kita muliakan. Bahkan seandainya ada seorang ustadz ditanya, Ustadz ini bagaimana? Ibu saya dulu setelah melahirkan kami bertiga, memiliki saudara. Kita masih kecil-kecil pada saat itu. Ibu saya kepencut dengan laki-laki lain. Dia selingkuh, kemudian dia nikah sama
apa itu, sama selingkuhannya tersebut, kemudian dia infirok atau cerai dengan bapak saya. Tatkala ini bapak saya berjuang sendiri untuk membesarkan kami. Setelah kami besar, apa yang terjadi? Kami alhamdulillah beranjak dewasa dan ekonomi kita sudah mantap, sudah lumayan naik. Kami sudah bisa interaksi. Tiba-tiba ibu kami datang ke sini, kayak mengatakan, ibu ini aku adalah ibumu dan lain sebagainya. Setelah dia ditinggal mati oleh suami atau selingkuhannya tadi, dia mengharap kita baik berbakti kepada beliau. Itu bagaimana? Kira-kira kalau antum memiliki ibu semacam itu bagaimana? Apa jawaban dari syekh ini? Apa jawaban dari ustadz ini? Seandainya ibu kamu itu meminta emas masing-masing anak itu 5 kilogram, maka tidak sebanding dengan pengorbanan yang diberikan oleh ibu antum. Loh, ibu sing model ngono iku lho Pak, harus kita ijeni. Kita nggak bisa membalas kebaikan ibu, apalagi ibu kita yang super baik. Antum segede-gede ini, setua-tua ini, ibu antum itu masih berat ke antum. Antum punya makanan, ya apa iki kabare anakku, itu antum. Loh, kok kita nggak baik? Nah, ayo kita perbaiki. Ada pepatah Jawa, ini mbah saya yang bilang, Pak Mbah Yai Ibrahim, beliau bilang begini, sayangnya orang tua ke anak itu seperti sayangnya orang tua ke anak itu seperti klopo. Klopo itu kelapa. Sayangnya anak ke orang tua itu seperti upo. Apa itu klopo? Kelapa. Kelapa sekecil-kecilnya itu masih gede, Pak. Tapi upo itu satu nasi, Pak. Nasi segede apapun masih gedean kelapa. Itu sayang orang tua anak. Sayangnya orang tua ke anak itu ngerojok, bior begitu. Sayangnya orang tua ke orang anak ke orang tua itu nyiprat, belum tentu, Pak. Loh, itu loh, Pak. Ayo kita bakti kepada orang tua. Sebab orang tua itu Masya Allah, sampai gini, Pak, Allah itu tidak membedakan seorang hamba, baik itu kafir dengan orang muslim, itu sudah dibedakan saat tua, Pak. Seandainya, ngapunten sekali, naudzubillah, kalau kita semua memiliki orang tua kafir, maka antum masih berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua antum. Jangan mentang-mentang orang tua antum kafir, antum bebas saja gituin orang tua antum, tidak boleh. Ini ada sebuah cerita, ada namanya Syekh Uraifi. Syekh Uraifi dalam khutbahnya beliau itu bercerita, ada seseorang yang mendatangi saya. Bagaimana beliau itu? Beliau berkata, ya Syekh, saya ini memiliki dosa yang berlebih. Kemudian, bagaimana dosa Anda? Ini bapak saya itu sudah ditinggal mati oleh ibu saya. Tatkala itu kita tinggal beserta bapak itu. Yonjene rumahnya bapak, begitu kan. Kemudian apa yang terjadi? Bapaknya ini itu semakin sepuh. Kalau dulu antum makan 2 piring seumuran Rifki, kuat, Pak. Kalau sudah sepuh umur 70, abah saya itu tadi siang tak ajak jalan-jalan, tak tawarin sate, ndak wis mikir. Nanti cuma 1 tusuk tapi sakitnya 3 hari begitu kan. Itu orang sepuh, Pak. Dulu abah saya itu jago sekali dalam makan kambing. Bukan hanya kambing, kita berdua makan. 1 kepala kambing itu kita habiskan berdua itu sama abah saya dulu. Saya masih kuat, abah saya sudah tidak mau. Tapi orang tua yang dikatakan orang tua tadi, Pak, yang diceritakan oleh Syekh Uraifi tadi, orang tuanya itu semakin kesini semakin makannya sedikit. Nah, sehingga pas saat sedikit itu kalau antum banyak makanan di kamar, yang tidak antum makan nggak habis, sehingga baunya nggak enak. Orang itu, Pak, dulu bau badannya enak, semakin sepuh bau badannya beda, Pak. Karena apa? Mandi aja nggak roto, Pak. Padahal orang tua antum mau nyabunin antum. Antum sepuh belum tentu mau nyabunin bapak antum. Lah ini sehingga bau badannya berkurang. Kurang pas begitu. Sehingga anaknya daripada cucunya ya, dari Mbah ini bilang gini, protes ke bapaknya, Pak ini gimana baunya Mbah ini tidak enak kamarnya ini. Sehingga punya ide bagaimana mengeluarkan bapaknya dari sini. Mengeluarkan bapaknya dari rumahnya. Antum tahu yang terjadi di depan garasi itu ada gudang. Bapaknya dirayu bilang, Pak, bagaimana di sini banyak anak-anak kecil, di sini berisik. Bapak mau nggak tinggal di kamar depan? Agar supaya tidak berisik. Betul, Pak, tidak berisik. Bapaknya itu bilang apa? Bapaknya itu walaupun tahu di sana itu gudang, bilang iya. Ini loh seorang bapak, rela makan empedu demi anaknya makan hati, Pak.
Ngerti di situ gudang, enggak apa-apa, Bapak tinggal di situ. Dirubah Pak menjadi gudang itu disulap menjadi apa? Kamar. Pada saat tinggal di situ, hening Pak, nggak ada anak-anak, tapi terpisah Pak. Bayangkan Pak Faiz punya rumah mewah, di gudangnya ditinggalin orang tuanya, kan nggak pas. Ya betul, hening Pak. Tapi semakin ke situ pembantunya lapor, Pak ini Bapak sudah nggak begitu kelihatan, sedikit-dikit apa kalau megang gini piringnya pecah, kemudian gelasnya pecah, ini bagaimana Pak? Pembantunya usul, gimana Pak kalau kita kasih piring plastik? Iya setuju, loh ini loh anak geblek itu begini Pak. Kenapa saya katakan geblek? Ya mesti Pak, kalau ini sama plastik, secara kesehatan bagusan beleng ini Pak daripada plastik. Bapaknya betul Pak, emang nggak ada piring yang pecah. Antum tahu, anak model semacam ini, kemudian apa? Singkat cerita sajalah, orang tuanya meninggal Pak. Setelah meninggal, setelah dimakan 1 bulan berikutnya apa? Yang tadinya gudang dirubah menjadi kamar, kemudian tatkala orang tuanya sudah meninggal akan dirubah menjadi alih fungsikan menjadi gudang kembali. Kemudian apa? Anak dan istrinya datang ke gudang tersebut. Ada salah satu anaknya yang masih kecil, kurang lebih umur 7 di situ. Tatkala itu datang ke situ, apa yang terjadi? Apa? Anaknya itu ngambil piring dengan gelas plastik tadi. Dikatakan begini sama bapaknya, "Nak, jangan. Itu kotor, itu najis, bekas untahan kakek." Apa anak kecil? "Enggak, Pak. Ini akan saya simpen." "Buat apa kamu?" "Nanti kalau bapak sudah tua, aku akan ngasih bapak makan dengan piring ini." Jadi kalau antum tidak memiliki investasi kebaikan ke bapak dan ibu antum, rasakan nanti antum tua, investasi yang buruk itu akan diberikan kepada anak antum. Akan bayar cash di dunia ini kalau antum tidak berbakti. Ngeri Pak orang tua itu. Ada lagi di YouTube itu, kalau di Saudi itu ada orang live begini dikasih kontak bertelepon. Ada orang yang telepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Mungkin soal, apakah saya boleh bertanya?" "Tafadhol." "Iya silahkan." Beliau bertanya begini, "Bapak saya itu numpang di rumah saya." Syekhnya langsung nimpali, karir soalak." "Apa? Ulangi pertanyaanmu." "Bapak saya numpang di rumah saya." Karir soalak." Yang ketiga, "Bapak saya numpang di rumah saya." "Laqad akhta'ta su'al fala tastamir." Pertanyaanmu salah, jangan kau teruskan. Semoga beliau kemudian Syekh ini mengutip sebuah hadis, apa? "Anta wa maluka li abik." Kamu dengan hartamu itu milik bapak ibumu. Kamu itu maknanya apa? Zatmu, kita itu pada dasarnya kencingnya orang tua kita. Ini seandainya ini abah saya mukul saya begini, ndak dosa Pak, wong kita itu milik orang tua kita. Loh iya Pak, jasad kita dengan harta kita itu milik orang tua. Seandainya harta antum ini antum nggak dapat warisan, dapatnya antum saking cerdasnya lah mencari rezeki, itu dikasih Allah rezeki gitu ya, itu juga milik harta orang tua antum. Sehingga ini buat para istri, seandainya kalau anda sudah nikah dengan orang laki-laki, tiba-tiba orang tua ibu antum, mertua antum ke situ, jangan sampai anda ngumpet-ngumpetin. Ditanya oleh suaminya, "Ma, kenapa ini kok dibersih?" "Iya Pak, piring-piring ini kita bersihkan." "Kenapa?" "Ibumu mau ke sini." "Loh kenapa kalau di sini?" "Ibumu kalau pulang bawa piring, bawa apa?" Ini loh yang nggak boleh Pak. Seandainya antum beli spring bed baru, ibu antum pengen ngirisi wortel di situ, persilahkan Pak, itu punya haknya ibu antum. Tapi antum selagi jadi orang tua, anak antum baru buka bisnis, antum ambil uangnya buat beli Pajero, ya jangan, kasihan anak antum begitu ya.